Hai, selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, senang sekali ya kalau tahu adik-adik masih bersemangat dan bersuka cita, walaupun masih beribadah dan beraktivitas di rumah aja. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan cerita. Sebelumnya, kita buka dalam doa dulu yuk. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa, kita siapkan hati dan kita siapkan sikap berdoa kita yang baik. Kita lipat tangan, kita tutup mata, tundukkan kepala. Ikuti doa kakak dalam hati ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat-Mu bagi kami. Terima kasih juga karena kami masih bisa beribadah pada hari ini meskipun secara online. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan kepada kami, agar kami dapat mengerti tentang firman-Mu dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, cerita kita hari ini adalah tentang Yesus Gembala yang baik, yang terambil dari Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Tadi juga udah kita baca bersama-sama ya saat ibadah gabungan. Nah, mungkin adik-adik ada yang bingung. Kak, beberapa minggu lalu kan bercerita tentang Yesus adalah Mesias. Sekarang Yesus Gembala yang baik. Jadi yang benar yang mana, Kak? Coba kita bahas sedikit ya, biar adik-adik tetap ingat. Jadi beberapa minggu lalu kita bercerita tentang Yesus adalah Mesias, di mana Mesias itu sama dengan Kristus. Adik-adik masih ingat gak artinya Mesias apa? Ya betul ya, yang diurapi. Diingat ya adik-adik. Nah, jadi Yesus itu adalah Mesias yang bisa berperan atau bisa dia memperkenalkan dirinya dengan bermacam-macam cara. Bisa sebagai sahabat bagi kita, bisa sebagai roti hidup, bisa sebagai teman. Dan pada perikop ini, Yesus berperan atau mengenalkan dirinya sebagai gembala yang baik. Di perikop kita kali ini ada dua tokoh ya adik-adik. Yang pertama adalah gembala yang baik, yaitu Yesus. Lalu yang kedua adalah domba-dombanya, yaitu kita para manusia. Nah, adik-adik tahu gak sih kenapa kita itu digambarkan sebagai domba? Kenapa nggak ular, kenapa nggak serigala, atau harimau? Jadi, domba itu adalah hewan yang lemah dan tidak berdaya. Dan juga dia mudah tersesat, jadi dia harus dituntun. Oleh karena itu, kita para manusia digambarkan sebagai domba. Karena kita itu tidak berdaya, kita lemah, dan kita juga mudah untuk tersesat. Nah, adik-adik, ada beberapa bukti bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Yang pertama adalah Yesus mau berkorban untuk domba-dombanya. Kalau kita lihat pada perikop kita di ayat 11 sampai 13, di situ kan tertulis kalau misalnya gembala yang baik itu dia mau memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Sedangkan kalau seorang upahan, jadi seorang upahan tuh kayak seorang yang dibayar untuk menjaga domba, dia nggak mau berkorban untuk domba-dombanya. Jadi misalnya ketika dia sedang membawa domba-dombanya dan di tengah jalan dia ketemu serigala, dia pasti akan lari meninggalkan domba-dombanya dan dia akan membiarkan dombanya itu mati diserang serigala. Tapi kalau gembala yang baik nggak akan, pasti dia akan berkorban untuk menolong domba-dombanya. Nah, seperti itu juga Yesus. Yang kita tahu kan Yesus rela menyerahkan dirinya untuk disiksa dan disalibkan demi menyelamatkan kita para manusia. Nah, yang kedua adalah Yesus mengenal domba-dombanya. Jadi Yesus mengenal kita itu gak cuma sebatas sampai Tuhan Yesus tahu nama kita, atau tahu umur kita, atau tahu alamat rumah kita. Enggak ya, gak cuma sebatas itu adik-adik.
Tapi Tuhan Yesus benar-benar mengenal kita sampai ke dalam-dalamnya kita. Jadi Tuhan Yesus bisa sampai tahu apa yang sedang kita pikirkan, apa yang sedang kita rasakan, atau apa yang sedang kita inginkan. Bahkan tanpa perlu kita ceritakan. Jadi kita gak bisa bohong ke Tuhan Yesus. Kita harus terbuka karena Dia benar-benar mengenal kita sampai ke dalam-dalam hati dan pikiran kita. Dan yang terakhir adalah Yesus menuntun domba-dombanya agar tidak tersesat. Nah, kalau misalnya domba itu adik-adik, kalau mereka mau pergi kemanapun harus sama gembalanya, harus dituntun sama gembala. Jadi misalnya domba-domba mau makan rumput, pasti gembala yang akan menuntun dari kandang sampai ke padang rumput. Begitupun sebaliknya, ketika mereka mau pulang, gembala yang akan menuntun mereka sampai kembali ke kandang lagi. Jadi gembala itu akan memastikan bahwa domba-domba itu tidak akan tersesat. Sama seperti Tuhan Yesus ya. Jadi Yesus tidak akan membiarkan kita kehilangan arah. Tuhan Yesus akan selalu menuntun kita untuk mendapatkan kehidupan yang kekal, yaitu kerajaan surga. Tapi caranya adalah kita harus mau melakukan apa yang Yesus perintahkan dan menjauhi apa yang Yesus larang. Nah, adik-adik, kalau dalam kehidupan sehari-hari ya, orang tua kita itu adalah perpanjangan tangan loh dari Tuhan Yesus untuk menjadi gembala bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita perhatikan ya, tadi 3 ciri gembala yang baik, ketiganya itu pasti ada di orang tua kita. Yang pertama, mau berkorban. Yang kedua, mengenal domba-dombanya. Dan yang ketiga, mau menuntun dombanya agar tidak tersesat. Jadi orang tua kita itu juga sama seperti Tuhan Yesus, gembala dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus dan orang tua kita sama-sama mau memberikan yang terbaik buat kita. Oleh karena itu kita dituntun agar kita bisa menjadi lebih baik. Terus Kak, gimana sih cara jadi domba yang baik? Nah, kita cari tahu ya adik-adik caranya. Yang pertama adalah kita harus mengenal gembala kita. Iya dong, kita aja tahu bahwa Yesus sebagai gembala dengan domba yang sangat banyak, dia bisa mengenal semua domba-dombanya. Masa kita gak bisa mengenal gembala kita? Jadi kita juga harus bisa mengenal gembala kita dengan baik ya adik-adik. Caranya gimana? Caranya pertama dengan rajin membaca Alkitab. Dengan adik-adik rajin membaca Alkitab, adik-adik bisa lebih tahu tentang Tuhan Yesus. Adik-adik bisa lebih tahu apa sih yang Tuhan ingin kita lakukan dalam hidup kita. Apa sih yang Tuhan larang untuk kita lakukan. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah dengan berdoa dan berbicara kepada Tuhan. Jadi kalau adik-adik berdoa, gak cuma ketika adik-adik mau minta sesuatu, tapi adik-adik juga harus sering berkomunikasi sama Tuhan, sehingga adik-adik bisa semakin mengenal Tuhan lebih dalam juga. Lalu yang ketiga adalah dengan memuji Tuhan. Kalau misalnya adik-adik sering memuji Tuhan, nanti adik-adik juga semakin lama bisa mengenal Tuhan. Lalu yang kedua, sebagai domba yang baik, kita harus mau hidup dalam tuntunan Tuhan. Nah, seperti yang tadi kakak bilang ya, kan Tuhan mau menuntun kita. Tuhan gak mau membiarkan kita tersesat. Jadi kitanya juga harus mau dituntun dengan melakukan apa yang dikehendaki dan menjauhi apa yang dilarang. Nah, bisa juga dengan hidup penuh kasih dan ramah kepada semua orang, kepada sesama, gak pilih-pilih teman. Lalu menghormati dan menyayangi orang tua. Seperti yang tadi kakak juga udah bilang, orang tua kita merupakan gembala juga ya. Jadi adik-adik juga harus mau menghormati dan hidup dalam tuntunan orang tua. Jadi adik-adik juga mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang tua, nggak melawan kepada orang tua. Lalu yang terakhir, kita harus hidup menjauhi dosa supaya kita nggak tersesat ya adik-adik. Lalu yang ketiga adalah kita kalau mau menjadi domba yang baik, kita harus hilangkan rasa takut dan rasa khawatir. Karena kita udah memiliki Tuhan Yesus.
yang gembala yang baik yang akan selalu menemani dan menuntun kita. Sesuai dengan cerita minggu lalu ya adik-adik, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir. Dan hari ini kita diingatkan lagi kalau kita nggak perlu takut dan khawatir karena kita punya Tuhan Yesus yang selalu menemani dan menuntun kita. Jadi apa aja sih adik-adik yang udah kita pelajarin hari ini? Ada 2 ya poin penting yang harus kita ingat. Yang pertama adalah Yesus gembala yang baik. Dia gembala yang baik yang mau berkorban untuk para domba-dombanya. Dan juga Yesus sangat mengenal domba-dombanya, dan Yesus mau menuntun domba-dombanya agar tidak tersesat. Dan yang kedua adalah cara untuk menjadi domba yang baik, yaitu dengan mengenal gembala kita, dan kita mau hidup dituntun gembala kita, dan juga kita tidak perlu hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran lagi. Nah, adik-adik, sekian dulu cerita dari kakak hari ini. Semoga adik-adik mengerti ya tentang ceritanya dan adik-adik dapat aplikasikan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Semangat ya untuk menjadi domba yang baik. Adik-adik masih belajar menjadi domba yang baik, kakak juga masih belajar untuk menjadi domba yang baik. Dadah adik-adik. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri cerita kita tutup dalam doa dulu ya. Mari kita berdoa adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman yang baru saja kami dengar. Ajar kami untuk mengerti bahwa Engkau adalah gembala yang baik, sehingga apapun yang Engkau rencanakan bagi hidup kami, semuanya adalah baik. Mampukan kami menjadi domba yang baik, yang bisa hidup seturut dalam kehendak-Mu. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk dunia ini yang sedang dilanda pandemi COVID-19. Biarlah wabah ini bisa segera berlalu. Ya Bapa, Engkau berkati kami ya Tuhan, berikanlah kami selalu kesehatan. Ya Bapa, hanyain doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.